Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anaknya. Selalu saya katakan Bapa, sebab kita adalah anak Tuhan Yesus. Yesus adalah Bapa kita. Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus Raja dari segala raja. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus. Makanya selalu tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu, mari sama-sama kita saling mendoakan, saling memberikan kekuatan, saling mengingatkan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu kerjakan, itu semua dilihat sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Biar hidup ini hanya untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan lihat, apakah selama ini Bapak Ibu untuk Tuhan, atau untuk kedagingan, untuk dunia, atau untuk iblis, siapa apapun itu dilihat sama Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya mendengar firman Tuhan dengan setia. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Selalu pikiran kita, tujuan kita, hidup kita, the way of life kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah Tuhan pada Rabu malam hari ini, tanggal 5 Maret 2025, sebelum kita beraktivitas apapun pada pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Yesus. Pagi ini sebelum kita melakukan apapun kegiatan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Kalau kita salah langkah, bertindak fatal, negatif. Tapi kalau kita melangkah bersamaan Tuhan, ada hidup yang kekal, ada keselamatan, ada berkat. Itu kita minta sama Tuhan. Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam kehidupan saya. Seperti nanti kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua raja-raja Israel pada umumnya mayoritas semua jahat, padahal semua sudah ditolong sama Tuhan, tapi mereka tidak tahu diri. Hidup ini sebuah perjalanan penuh dengan tantangan. Tapi bagi kita semua, kalau andalkan Tuhan, biar Roh Kudus akan menyertai kita. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanda lihat, amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau-Mu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Buatlah jalan-Mu, haleluya. Mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanda lihat, amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau-Mu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, jadi kerinduan kita bersama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Tuhan Yesus penjunan yang sempurna. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku
mau setia dan taat pada firman-Mu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala kali ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan haleluya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan menumbuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Amin. Haleluya. Roh Kudus berkuasa, berdaulat. Roh Kudus ajar aku Bapa, ingatkan aku ya Tuhan Yesus, untuk selalu taat kepada firman-Mu Tuhan. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah pusat di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi pada Rabu pagi di tanggal 5 Maret 2025. Kita berterima kasih hanya oleh perkenanan Tuhan, Bapak Ibu bersama saya diperkenankan hidup pada hari yang kelima, 5 Maret hari ini. Dan kita ingin mencari Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Seperti saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, selalu minta sama Tuhan. Saya bukan menantikan kematian. Kalau Tuhan berkenan dalam nama Yesus, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu. Untuk itu berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan kekuatan rohani jasmani. Supaya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, terus memberitakan kabar kebenaran. Memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Kebenaran hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Jangan berbuat dosa. Stop dosa. Akan ajak semua rekan-rekan hamba Tuhan, anak Tuhan, hidup di jalan-jalan Tuhan. Sehingga berlaku firman Tuhan Rom 8 ayat 1. Yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Yaitu kita minta sama Tuhan. Saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Supaya nanti kelak bukan kematian, tapi rapture, diangkat hidup-hidup. Seperti Heno dalam Kejadian pasal 5. Diangkat hidup-hidup. Seperti Elia. Dan seperti Yesus sendiri. Dia naik ke surga. Dan Musa juga saya yakin juga naik ke surga. Karena didapati tidak ada kuburannya. Terbukti di Matius 17, murid-murid Yesus melihat Yesus bersama Elia, ada Musa. Sedangkan Elia di dalam Alkitab diangkat hidup-hidup dengan kereta berkuda, berapi ke surga. Demikian Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau setia, kita mau hidup di dalam firman Tuhan yang 100% di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan Kristen abal-abal, bukan Kristen tanpa pertobatan, bukan Kristen yang hidup di dalam dosa-dosa. Tidak stop dosa. Hidup tidak bercacat celah. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan kerinduan kita bersama. Ini menjadi pegangan ayat kita semua. Tiap hari, tiap saat. Pegangan hidup kita firman Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 45 dikatakan,
Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kenapa kok jalan Tuhan kita beritahu? Karena jalan Tuhan sempurna. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, jalan Tuhan itu sempurna. Sedangkan kita kan diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Tuhan. Kedua, kita ingin masuk surga. Karena kalau ingin masuk surga harus berada di jalan Tuhan yang sempurna. Itu di dalam firman Tuhan. Terus berikutnya, tunjukkan itu kepadaku. Tunjukkan, nyata, berarti punya pengalaman pribadi. Tunjukkan, bukan teori. Tapi tunjukkan Tuhan punya pengalaman pribadi. Ya, bawa aku berjalan. Nah, ini penting. Seperti dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan akan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Jalan kita menuju kemenangan di dalam kebenaran Tuhan. Dan selalu kita rendah hati minta sama Tuhan. Ajar aku ya Tuhan. Rendah hati itu. Ya, sebab Engkau lah Allah yang menyelamatkan aku. Kita beriman hanya Yesus juru selamat kita. Kita nantikan Tuhan Yesus sepanjang hari. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin tiap pagi kita baca Alkitab, perjalanan senang saudara. Supaya kalau kita baca Alkitab, kita bercermin diri kita seperti apa. Apakah kita sama yang tertulis nama di Alkitab? Seperti saat ini kita mau baca Yoas yang berdosa kepada Tuhan. Seperti Yudas. Tidak, kita tidak seperti mereka. Ya, maka pentingnya kita baca Alkitab. Supaya kita tahu standar firman Tuhan seperti apa. Dan kita mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita selamat menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Banyak tantangan kalau saudara tidak tahan, ya, tidak berpegang kepada janji Tuhan bisa jatuh. Ya, seperti Yudas Iskariot jatuh. Pada dari awalnya dipilih sama Tuhan, dikasih kuasa. Tapi proses di tengah jalan bergaul dia dengan imam-imam yang jahat, kepala orang ahli Taurat, orang Yahudi yang jahat. Ya, terus dipengaruhi oleh uang lagi. Kena saudara, ya. Tapi bagi Bapak Ibu, mari kita hanya dipengaruhi oleh firman dan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu harus punya komunitas, ya, kelompok sel, komunitas dengan hamba Tuhan, komunitas dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang hidup standarnya firman Allah. Ya, jangan sampai standarnya dunia. Kalau standar dunia, standarnya karena pengaruh teman-teman yang keliru ini. Contohnya seperti Yoas. Mari kita baca 2 Raja pasal 13 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Jadi saudara harus bedakan ya. Namanya sama ya, tapi orang yang berbeda. Satu Yoas Raja Yehuda ya, Israel ya. Jadi Israel itu pecah jadi dua setelah Salomo saudara ya. Rehabeam ya, anaknya Salomo itu memerintah untuk Yehuda selatan. Tapi dari Yerobeam, nah itu muridnya Salomo ya, karena sudah pecah saudara ya, karena ada ceritanya sudah yang saya pernah ceritakan itu ya. Karena Rehabeam tidak taat kepada nasihat daripada orang tua-tua. Jadi akibatnya berontak saudara. Yerobeam berontak, dia memimpin. Nah ini dibagi dua saudara. Yoas Raja Yehuda, ada Yoas anak Yoahas Raja atas Israel. Raja atas Israel itu 10 suku. Ya, jadi kalau Yehuda, ya Raja Yehuda, itu juga Israel sebetulnya saudara. Cuma pecah, 12 suku Israel kan pecah setelah Salomo. Satu disebut Yehuda karena ada suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan Raja Israel itu memimpin 10 suku. Ya, tapi 10 suku ini sudah nyebar ke seluruh dunia saudara. Ada di India, di China, banyak itu. Ya, oleh karena itu mari kita taat kepada firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan supaya kita jangan jahat di hadapan Tuhan. Terus lihat ini ayat 11. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tapi terus hidup di dalam dosa. Ini yang saya tarikan tadi. Ya, pecah jadi dua, ya. Ikut Yerobeam bin Nebat, ini Israel bagian utara. Ya. Jadi di sini ada Yoas. Ada Yoas itu kerajaan Yehuda, Israel Yehuda. Ada Yoas yang raja Israel yang ibu kotanya di Samaria. Ya. Tadinya di Sichem misalnya, ya dipindah di Samaria. Jadi kalau Israel yang selatan, ya Raja Yehuda, Daud itu semua Salomo, nah itu memerintah di
Yerusalem. Tapi kalau Israel bagian utara memerintah di Samaria. Makanya disebut di sana yang memerintah 16 tahun lamanya, ya, terus di Samaria menjadi raja Israel di Samaria, ayat 10, ya. Melakukan apa yang jahat, terus hidup jahat seperti keturunan dari Yerobeam bin Nebat. Jadi mari kita semua keturunan-keturunan dari Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, mari kita semua hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan kita ikutin dunia yang jahat ini, ya. Di sini kita bisa belajar bahwa Israel itu banyak raja-rajanya itu yang jahat, yang hidupnya nyakiti hati Tuhan, ya. 12 selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya raja Yehuda. Bukannya semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja, ya. Kalau ada dosa, kehidupan tidak benar di hadapan Tuhan, pasti terjadi peperangan terus, ya. Tapi kalau waktu zaman Raja Daud, berapa tahun pernah tenang, saudara. Karena apa? Berhenti terhadap dosa. Ya, pentingnya kita bisa belajar dalam kehidupan kita juga sama, supaya kita jangan main-main dengan dosa. Kalau di antara bapak ibu punya masalah terus-terusan belum ada jawaban dari Tuhan, kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita ada salah di depan Tuhan. Kita ngomong aja salah di depan Tuhan, itu berarti rendah hati. Jangan pernah ngomong, oh Tuhan aku benar. Jangan. Yang benar hanya satu, Tuhan Yesus. Kita adalah orang berdosa. Berarti kita tidak rendah hati. Belajar kita berendah hati. Selalu berlutut di hadapan Tuhan. Saya berlutut kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Ini persiapan tadi. Saya berlutut dulu sama Tuhan. Minta izin Tuhan. Supaya Tuhan urapi. Supaya menyampaikan firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran firman. Standarnya bukan manusia. Saya bukan standar. Tapi ikutlah standar di Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan, ya. Jadi jelas ayat 13 yang terakhir. Setelah Yoas mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tata ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping lain. Ini ada kata Yerobeam, ini Yerobeam bukan yang pertama, beda. Yerobeam ini cucu anak cucunya. Jadi saya sebut Yerobeam kedua. Yerobeam pertama waktu setelah Raja Salomo. Jadi ini Yerobeam dalam memimpin Raja Israel bagian utara. Ya, jadi yang tadi kita sebut Yoas banyak berbuat jahatnya ke hati Tuhan. Ya, pada akhirnya mati juga. Ingat saudara, ada lagu yang sudah pernah saya katakan, ya, waktu sekolah minggu. Ada lagu bunyinya demikian. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Coba itu. Semua orang pasti akan mati, menanti kematian. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, sudah saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menanti kematian. Saya cinta Yesus. Jadi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya minta sama Tuhan rapture Bapak Ibu, supaya diangkat hidup-hidup. Ada ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup saat ini, nah itu yang hidup saat ini diangkat sama Tuhan, ya. Hidup-hidup bersama dengan Tuhan surga. Asal kita mau berbang kepada janji Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan berbuat dosa, stop dosa. Sudah berkali-kali saya kata, stop dosa. Dan hiduplah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Minta sama Tuhan, buatlah jalanmu, jalanmu Tuhan yang sempurna dalam saya. Amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tak lihat, kita tidak ada arti apa-apa, hanya nana biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, kita menjadi berharga di mata Tuhan oleh karena kasih Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Tuhan, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi, Rabu tanggal 5 Maret 2025. Biar kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan, buatlah jalanmu. Apapun yang Bapak Ibu hendak kerjakan sepanjang hari, minta pimpinan Tuhan. Supaya kita jangan bertindak sendiri, nyelonong sendiri, jangan. Tapi minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus berikan petunjuk. Seperti firman Tuhan tadi, tunjukkan jalan-jalanmu Bapa di dalam langkah hidupku, supaya suatu hari kelak kita hidup benar dalam firman Tuhan, serupa dengan Kristus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.